Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 64. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Mendengar apa yang dikatakan Nurul dan Herman kemudian, Rival benar-benar merasa bangga di hatinya. Berpikir bahwa dia dapat memiliki identitas yang begitu mulia setelah lulus. Dia merasa bahwa dia benar-benar seorang pemenang dalam hidup. Aditya dasar sampah. Apakah kamu pikir saya berutang budi besar kepadamu karena membantu saya memasuki perusahaan ini? Kamu hanya mengandalkan Friska untuk mencapai ini. Dan saya tidak ingin kamu sia-sia. Rival marah pada Aditya secara diam-diam di dalam hatinya. Ketika dia berjalan di depan 6 penjaga keamanan. Setiap kali dia memasuki pintu akhir-akhir ini, penjaga keamanan ini berinisiatif untuk memberi hormat dan menyapanya. Jadi dia pergi ke perhentian itu dan menunggu penjaga membungkuk. Tanpa diduga, wajah 6 penjaga keamanan semuanya sangat dingin. Dan kapten penjaga keamanan, Brian, menatapnya dengan tatapan buruk. Kapten Brian, apakah kamu gila? Kamu bahkan tidak akan memberi hormat ketika kamu melihatku. Rival bertanya pada Brian dengan pura-pura. Brian telah menerima perintah Rianti. Dan sekarang Rival bukan lagi manajer umum Universal International. Dan dia tidak bisa membiarkan anak ini mengambil setengah langkah untuk masuk. Yang terpenting, ini adalah perintah dari bos di belakang layar, yaitu Tuan Muda Edward dari Toraja. Beraninya Brian lalai dalam pekerjaannya. Melihat Rival datang, Brian secara pribadi memimpin beberapa penjaga keamanan untuk menjaga pintu. Mengapa memberi hormat? Petik 2. Brian mencibir sebentar, memandang Rival seperti orang bodoh. Apakah kamu berani mengatakannya lagi? Petik 2. Rival sangat marah. Apakah otak Brian ini bermasalah? Berani berbicara dengannya seperti itu. Aku bilang kau bocah sialan. Brian berteriak keras. Beberapa penjaga keamanan tidak bisa menahan tawa mereka. Mereka semua memandang Rival dengan main-main. Anak ini belum ke sini selama beberapa hari. Tetapi dia selalu menunjukkan prestisenya dengan penjaga keamanan mereka, yang sangat tidak populer. Rival menggertakkan giginya. Dan wajahnya memerah. Sebaliknya, kalian semua tidak ingin melakukannya, kan? Saya general manajer, tegur Rival. Singkirkan jasmu. Sekarang kamu bukan lagi manajer umum. Brian memandang Rival dengan jijik. Hati Rival membeku sesaat. Dan dia tercengang. Baru saja memiliki secercah fantasi. Berpikir bahwa Brian mungkin bercanda dengannya. Tetapi sekarang tampaknya itu bukan lelucon sama sekali. Apakah Aditya benar-benar melakukannya? Apakah Victor memecatku? Kartika juga tercengang. Dia telah menyiapkan banyak kata untuk mempermalukan Aditya. Dan dia hanya menunggu untuk mengatakannya. Tapi sekarang sepertinya itu benar-benar sesuai dengan kata-kata Aditya. Herman tidak bisa tertawa lagi. Dia menatap Nurul dan Rio. Wajahnya berubah menjadi merah. Betapa memalukannya jika putranya benar-benar diusir dari perusahaan. Apakah tetangga akan tertawa? Kalian semua menyingkir. Aku ingin masuk menemui Presiden Victor dan asisten Rianti. Rival meraung keras setelah tertegun beberapa saat. Mulai sekarang, kamu tidak diizinkan masuk ke perusahaan. Atau kamu akan mematahkan kakimu. Brian melambaikan tongkat di tangannya dan mencibir. Rival benar-benar kehilangan energinya. Seperti bola kempis. Hehe, mata Tuhan telah terbuka. Kamu gila sekarang. Dahlia langsung senang. Mengejek Rival yang sedih. Rival tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Setelah malam kerja keras, dia beralih dari posisi manajer umum yang membuat iri semua orang. Dan dia kembali ke bentuk aslinya. Sekarang dia bukan apa-apa. Farah memandang Aditya yang sangat tenang dengan ekspresi terkejut. Jantungnya berdetak kencang. Bagaimanapun, dia sangat pintar. Dia merasa bahwa bahkan jika Aditya benar-benar berselingkuh dengan Friska, tidak mungkin Victor begitu patuh. Mungkinkah semua ini adalah energi Aditya sendiri?
Lalu apa identitas tersembunyinya yang membuat Victor mendengarkannya seperti ini? Farah memiliki 10.000 alasan di hatinya saat ini. Dia telah mengambil keputusan. Malam ini, dia harus menanyakan yang sebenarnya. Setelah tertegun beberapa saat, Kartika akhirnya sadar. Dia memelototi Aditya dengan jijik. Dan kemudian berkata kepada rival, "Saudara rival, tampaknya Aditya benar-benar tidak tahu malu. Dia meminta Friska maju untuk memecatmu. Dan dia berhasil." Rival berdiri di sana seperti orang bodoh dan berkata, "Cepat panggil Tuan Victor dan katakan yang sebenarnya." Kartika mendesak rival. Rival sadar sekarang. Menggertakkan giginya dan berkata, "Oke, jangan salahkan saya. Bajingan ini tidak baik hati. Sekarang saya akan membuatnya terlihat baik." Setelah berbicara, rival mengeluarkan ponselnya dan menelepon Victor. Victor sedang memulihkan diri dari luka-lukanya di rumah sakit dan tidak mau menjawab telepon. Tapi Rianti baru saja menelepon dan melapor ke Victor. Tuan muda sangat marah dan memecat rival. Apakah ada yang salah? Setelah Victor mengangkat telepon, nada suaranya jauh lebih dingin dari biasanya. Rival marah. Tetapi dia tidak menyadari keanehan nada suara Victor. "Tuan Victor. Miao. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia besar. Gadis bernama Friska yang dekat denganmu itu ditiduri oleh Aditya. Jadi jangan dengarkan Friska lagi. Dia digunakan sebagai tombak oleh Aditya." Rival dengan bersemangat berkata di telepon. "Apa yang kamu katakan?" Victor berteriak dan menutup telepon. Ini, rival benar-benar hampa dan menatap lurus ke arah Kartika. "Apa yang dikatakan Tuan Victor?" Kartika bertanya dengan cepat. "Tuan Victor memarahiku." Rival tergagap. Tidak mungkin. Tuan Victor harus tegas dengan istrinya. Dia takut istrinya akan tahu bahwa dia berselingkuh dengan Friska. Jadi dia tidak akan mengakuinya. Kartika menganalisis dengan acuh tak acuh. "Hehe. Apakah kamu masih ingin menyalahkan Aditya? Kamu sekelompok yang tidak tahu malu. Apalagi yang harus dipermalukan." Dahlia mencibir sambil berjalan. Begitu Herman tidak bisa lagi mendengarkan. Dia berteriak dengan enggan, "Nak, pergi ke perusahaan untuk bertemu Presiden Victor dan tanyakan mengapa kamu diberhentikan. Jika kamu berani masuk, aku akan mematahkan kakimu." Brian memelototi rival dan berteriak, "Pergi." Rival mendorong Brian memaksa masuk. "Ceroboh. Kamu sangat tidak tahu malu. Kalian. Pukul dia." Brian menyapa beberapa penjaga keamanan dan menamparkan rival. Dia memukul rival sampai kehilangan kesabaran dengan segera, memegangi kepalanya dan berteriak, dan berlari keluar. Ketika Herman dan yang lainnya melihat ini, mereka percaya sepenuhnya kali ini. Aditya benar-benar tidak membual sekarang. Apakah itu karena Friska atau kemampuannya sendiri? Aditya memang dapat memutuskan hidup dan mati rival. Menyadari hal ini, Herman seperti bunglon, dan dia berjalan ke Aditya lagi dan lagi. "Keponakan menantu. Rival masih muda dan bodoh. Jadi tidak tahu apa-apa. Kamu tidak perlu mendengarkan dia. Kita masih saudara dekat." Herman tersenyum, menyanjung Aditya. Aditya hampir muntah ketika melihat Herman seperti ini. "Seberapa tebal kulitnya? Aku tidak bisa menerimanya." "Paman, berapa umurmu?" Aditya tersenyum dan bertanya kepada Herman. "Saya 47 tahun. Ada apa dengan saya? Kamu tidak terlalu muda. Kenapa kamu bodoh?" Aditya mencibir. Singkatnya, Herman malu. Memang, ketika dia berada di rumahnya, dia tidak kalah sinis kepada Aditya. Dan sekarang dia datang untuk memohon kepada Aditya, yang terlalu memalukan. Tidak ada lagi kata-kata untuk kerusakan itu. Rival bergegas dan berkata kepada Aditya dengan senyum kejam, "Kakak ipar, itu semua salahku. Jangan marah padaku. Dan beritahu Bos Victor untuk tidak memecatku. Oke?" Aditya menyesap air dan menatap ayah dan putranya dengan sangat terdiam. Berkulit tebal benar-benar diwariskan. Herman cukup tak tahu malu. Dan putranya bahkan lebih buruk. "Kakak iparku yang baik. Aku berjanji. Presiden perusahaan IMIP posisi manajer adalah milik saudari Farah. Bukan untuk Kartika." Aditya memuntahkan seteguk air, dan menyemprot wajah rival. "Jangan panggil aku ipar. Bagaimana aku bisa memenuhi syarat untuk menjadi saudara iparmu?" Aditya tersenyum dingin.
lalu meraih tangan Farah dan masuk ke dalam mobil. Dahlia merasa lega ketika melihat pemandangan ini. Dia pikir Aditya baik-baik saja. Tidak pernah berpikir bahwa akan ada waktu untuk menunjukkan wajahnya. Haha, ini disebut keabadian. Dahlia melihat beberapa orang yang hadir. Akhirnya menghela nafas, masuk ke mobil dan pergi bersama Aditya dan Farah. Herman dan Nurul tercengang. Rival kehilangan pekerjaannya. Dan Kartika bermimpi indah dengan sia-sia. Dan juga menyinggung keluarga Dahlia. Ini benar-benar kerugian baginya. Nak Kartika, apa yang harus aku lakukan sekarang? Nurul bertanya pada Kartika dengan lesu. Kartika menggertakkan giginya dan bersenandung. Tidak apa-apa Bu, saya punya cara. Kamu masih punya cara? Saya pikir itu tidak mungkin. Jadi saya akan meminta kakekmu untuk maju. Aditya selalu menghormati kakekmu. Jadi biarkan kakekmu pergi dan minta bantuan pada Aditya. Bu, apakah kamu benar? Biarkan kakekku memohon kepada Aditya untuk sampah itu. Kartika menatap ibunya. Tidak ada cara lain. Kakakmu rival sudah kehilangan pekerjaannya untuk membantumu. Sekarang kamu hanya bisa meminta kakekmu untuk bersyafaat, kata Nurul. Kartika tidak yakin, tetapi tidak mudah untuk mengatakan apapun. Setelah Aditya pulang, begitu dia memasuki pintu, dia melihat saudara iparnya Anjani. Anjani juga membawa Faisal memulihkan diri. Ketika Aditya kembali, Anjani tidak menyapa. Setelah pandangan kosong, dia pergi ke kamarnya merawat Faisal. Farah dan Dahlia juga masuk. Mereka tidak melihat Anjani. Dan mereka tidak tahu bahwa Anjani membawa kembali pacarnya yang terluka. Dahlia memandang Aditya setelah memasuki ruangan. Dan berkata dengan wajah cemberut, jangan berpikir bahwa kamu telah melakukan hal yang indah. Jadi aku terkesan. Hehe, sampah selalu sampah. Ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Mengaku padaku malam ini. Jelaskan. Apakah ada sesuatu antara kamu dan Friska? Panggil segera dan biarkan dia menghadapimu. Aditya mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Dan telah berjanji pada Farah bahwa dia akan membuat perubahan total. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa menghinanya. Termasuk ibu mertuanya. Melihat Dahlia lagi, Aditya memiliki wajah tanpa ekspresi. Menunjuk Dahlia dan berkata dengan dingin. Jika Anda berbicara kepada saya dengan sikap ini lagi di masa depan, saya tidak akan menghormati Anda sebagai ibu mertuaku. Bersambung.